Halo rekan-rekan sekalian, selamat jumpa lagi dalam training basic knowledge produk-produk home appliances. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu produk yang mungkin masih sedikit asing ya, atau mungkin belum terlalu familiar di Indonesia, yaitu dishwasher atau mesin pencuci piring. Jadi produk ini berbeda mungkin dengan kompor, dengan hood yang sudah cukup banyak dipakai di rumah tangga Indonesia. Untuk dishwasher sendiri masih cukup terbatas penggunaannya. Jadi karena memang ini barang-barang dari Eropa, jadi untuk Indonesia ataupun pasar-pasar di Asia Tenggara masih cukup jarang. Tapi ini adalah kesempatan ya untuk memperluas pasar karena marketnya masih cukup sedikit. Jadi masih bisa diperluas lagi. Kita akan mulai pembahasan dari definisi sendiri. Apa sih sebenarnya dishwasher itu? Ya, dishwasher dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencuci piring atau mesin cuci piring. Ya kurang lebih hampir sama dengan secara pengertian atau mungkin secara fungsi dengan mesin cuci atau washing machine yang biasa kita pakai di rumah. Kalau mesin cuci yang bisa dalam pengertian kita sekarang saat ini adalah mesin untuk mencuci baju atau pakaian ataupun sejenisnya. Sedangkan mesin dishwasher sendiri adalah mesin cuci juga tapi khusus untuk piring dan alat-alat makan. Jadi sebuah piranti atau alat otomatis yang digunakan untuk membersihkan piring, peralatan makan maupun peralatan masak. Jadi piring, peralatan masak termasuk sendok, garpu dan pisau dan juga peralatan masak misalnya cookware atau panci untuk beberapa dishwasher tertentu itu bisa dipakai. Bisa dibersihkan di dishwasher sendiri. Ya, ini mungkin agak sedikit asing ya. Jadi kalau kapasitas kulkas misalnya biasa dihitung dalam satuan liter gitu. Kalau wine cooler dihitung dalam satuan jumlah botol ya atau mungkin mesin cuci baju dihitung dalam satuan berat ya, berat baju kering atau berat pakaian keringnya sendiri yang akan dicuci. Sedangkan kapasitas dishwasher sendiri itu adalah disebutkan dalam satuan place setting. Ya, ini mungkin sangat berbeda dengan yang lain. Apakah itu place setting? Jadi place setting adalah satu set alat makan, baik itu piring, gelas, sendok, garpu, yang digunakan oleh satu orang untuk menikmati hidangan dengan tiga tahap sajian, yaitu hidangan pembuka atau appetizer, kemudian main course atau hidangan utama, dan juga hidangan penutup atau dessert. Ya, ini adalah makan ala-ala Eropa. Mungkin memang tidak di Indonesia sendiri tidak terlalu, kecuali di kita di hotel ataupun di jamuan-jamuan makan, kita tidak terlalu familiar dengan ini. Tapi secara pengertian memang kapasitas water diukur dalam satuan place setting dan pengertiannya seperti ini. Nah, apa aja alat makannya? Nah, ini adalah contoh satu place setting. Satu place setting itu berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang lebih 11 jenis alat makan. Mulai dari piring, mangkok, sup, sampai dengan garpu dan juga sendok teh. Jadi ini seperti ini. Satu place setting dari mangkok sup, piring makan, piring hidangan penutup, piring saus, cangkir, gelas yang tinggi untuk minum air putih, kemudian ada pisau, garpu, dan juga sendok sup, sendok teh maupun sendok hidangan penutup ya. Biasa dipakai untuk puding. Ini kurang lebih seperti ini satu pengertian dari place setting. Jadi bukan jumlah barangnya tapi adalah setnya ya, jumlah set. Jadi kalau 15 place setting kurang lebih bisa sampai 70, 60 sampai 70 total satuannya ya. Kalau satuan dari alat makan ini. Kita memasuki dari kelebihan dan kekurangan dari dishwasher. Ya, pastinya kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan ya langsung menggunakan tangan ya untuk mencuci di bak cuci atau di sink misalnya. Oke, yang pertama adalah kita bahas keunggulannya dulu. Keunggulan dishwasher dibandingkan dengan cuci dengan tangan, dengan cuci piring dengan tangan. Yang pertama adalah lebih higienis. Pertama adalah karena dishwasher sendiri menggunakan temperatur yang cukup tinggi yaitu 70 derajat yang memang mampu membunuh bakteri seperti pada proses sterilisasi itu minimal temperatur yang digunakan adalah 70 derajat. Jadi fungsi dishwasher tidak hanya mencuci menjadi bersih tapi juga membunuh dari bakteri-bakteri yang ada di
alat makan itu sendiri karena menggunakan temperatur yang cukup tinggi, lebih dari 70 derajat Celcius. Beberapa tipe dishwasher mungkin juga dilengkapi dengan UV ya, dan UV light yang menambah efektivitas pembunuhan dari bakteri itu sendiri. Dan juga yang pasti tidak menggunakan spons cuci piring ya. Spons cuci piring kita bisa, karena itu benda yang basah dan biasanya setelah selesai mencuci langsung ditaruh begitu saja, itu sangat rawan terjadi pertumbuhan bakteri di situ. Nah, itu nanti kalau digunakan kembali untuk mencuci piring selanjutnya, maka bakteri akan pindah juga ke piring yang belum tentu kita bisa membilasnya dengan sampai bersih, benar-benar bersih. Selanjutnya adalah mengurangi pekerjaan rumah. Ya, terutama bagi orang-orang yang sibuk dan tidak punya waktu, cukup banyak waktu untuk mencuci piring, pastinya ini alat ini akan sangat membantu karena ketika kita taruh alat makannya, piring dan kawan-kawan, kita taruh dalam mesin, kita tutup dan kita nyalakan, maka tahu-tahu kita sudah selesai, tahu-tahu sudah bersih begitu. Dan yang pasti selanjutnya adalah hemat air. Karena kalau kita mau mencuci dengan tangan, kita kadang-kadang kita guyur saja airnya, kerannya terus mengalir. Sedangkan dengan mesin cuci piring ini, air akan terkontrol sesuai dengan program yang kita pilih. Mau program yang hemat sekali, program eco, ataupun program yang intensif yang memang membutuhkan air cukup banyak. Tergantung juga dengan kondisi dari masing-masing tingkat kekotoran ya, kondisi atau tingkat kekotoran dari piring ataupun alat-alat makan lain yang akan dicuci. Ya, di balik keunggulan pasti ada kekurangannya. Ya, yang pertama pasti ini membutuhkan investasi ya. Membutuhkan investasi untuk membeli dishwasher karena sekali lagi alat ini masih belum terlalu familiar, jadi harga di pasaran pun untuk sebuah dishwasher cukup tinggi, cukup mahal. Dan satu lagi, tidak semua alat makan ataupun peralatan masak itu aman dicuci dengan dishwasher. Untuk bahan-bahan tertentu itu tidak boleh ataupun tidak disarankan untuk dicuci dengan dishwasher. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kita akan mulai lihat bagaimana struktur dari dishwasher itu sendiri, atau part-part apa aja, bagian-bagian apa aja yang ada dalam dishwasher. Yang pertama kita lihat struktur luarnya. Jadi di struktur luar ada tutupnya bagian atas, ada pintu, ada juga plat samping, dan juga ada plat depan bawah. Ya, di bagian atas biasanya ada panel ya, di bagian pintu atas itu ada panel kontrol yang dimana kita bisa mengoperasikannya dari situ. Ada beberapa yang mungkin sudah dilengkapi dengan layar digital dan juga handle untuk pintu, untuk membuka pintu. Nah, di bagian belakang itu ada sasis atau ya bagian untuk tempat dudukannya dishwasher itu sendiri. Kemudian pasti ada kabel ya, kabel daya atau power cord di mana listrik nanti kita mengalir masuk ke situ. Kemudian ada saluran air masuk atau water inlet. Di situ air bersih akan masuk ke situ, dan juga saluran pembuangan air kotor atau drainage. Dia disambungkan ke selang nanti. Jadi ini kurang lebih struktur dari dishwasher atau penampakan luar dari dishwasher dan beberapa part atau beberapa bagian yang mungkin perlu dikenal. Nah, selanjutnya untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya kalau kita buka dari kaca atau pintu, pintunya kita buka, maka akan nampak kurang lebih seperti ini. Ya, tentunya tergantung model masing-masing akan berbeda. Tapi secara umum kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tipe-tipe yang besar ya, tipe yang besar itu pertama mungkin akan lihat ada beberapa keranjang ataupun rak. Yang paling atas itu ada tempat untuk cutlery ya. Cutlery itu alat-alat makan kecil seperti sendok, garpu, dan juga pisau. Kemudian untuk upper basket atau keranjang yang bagian atas, itu biasanya untuk alat makan yang cukup besar seperti mangkok dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bagian bawah, keranjang bawah. Di keranjang bawah ini ada biasa digunakan untuk piring, untuk banyak kayak piring-piring. Gelas biasanya ditaruh di atas. Di masing-masing rak atau masing-masing keranjang ada pegangan ya, ada pegangan tentunya untuk menarik keluar maupun memasukkan ke dalam saat kita loading ya, saat kita memuat alat makan, maupun saat unloading, saat kita mengambil kembali setelah selesai proses pengeringan atau pencucian. Kemudian di pintu ada namanya rinse aid atau rinse aid dispenser. Jadi ada deterjen dan ada rinse aid. Rinse aid itu adalah deterjen untuk membilas, khusus untuk membilas. Jadi karena ada beberapa tahap pencucian saat kita menyalakan dishwasher, seperti
Pertama adalah washing, kemudian ada rinsing atau pembilasan. Jadi kalau wash, pas pada tahap washing atau tahap pencucian itu yang dipakai adalah deterjen. Kemudian saat pembilasan ada namanya khusus, deterjen khusus namanya rinse aid. Pengertian dan juga pengukuran masing-masing ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian di bagian dalam pintu juga ada, biasanya ada hook untuk mencantolkan ya, untuk mengunci pintu itu sendiri ke kabinet atau ke badan dishwashernya. Dan juga biasa dilengkapi untuk door switch. Jadi ketika pintu itu dibuka, otomatis program ataupun ketika kondisi program sedang jalan, sedang menyala, kemudian pintu kita buka, otomatis dia akan mati. Karena itu kalau sampai programnya tidak berhenti, itu cukup riskan ketika ini dishwasher sedang menyemprotkan air panas. Maka akan bisa melukai pengguna. Kemudian di tipe-tipe kecil itu biasanya untuk cutlery tray itu diganti dengan basket seperti ini. Karena memang untuk kapasitas kecil tidak ada khusus tray atau rak yang khusus untuk cutlery ya, alat-alat makan kecil. Oke, mungkin kalau kita buang ya, kita keluarkan semua keranjang dan juga rak-raknya, maka akan penampakannya akan seperti pada di bagian yang kanan. Jadi ada guide rail, berarti itu tempat untuk menaruh keranjangnya dan rak-raknya. Cavity artinya ya rongga ya, itu bagian dalam lah. Kemudian ada pipa juga bagian dalam. Nah di bawah nih, di bagian bawah itu ada namanya salt container. Nah di situ ada tempat garam ya. Jadi dishwasher itu membutuhkan 3 macam ya. Membutuhkan 3 macam zat pembersih ya, untuk membersihkan itu memang 3 macam zat. Yang pertama adalah garam, khusus untuk dishwasher ya. Kemudian ada deterjen khusus juga untuk dishwasher, dan juga namanya rinse aid atau deterjen untuk membilas. Kemudian di bagian ini di bagian tengah itu ada namanya spray arm atau lengan semprot ya, karena ini nanti akan menyemprotkan air. Dan kalau tipe yang besar nanti di tengah-tengah juga ada lengan semprotnya, jadi ada 2. Dan di bagian atas itu ada juga. Kemudian di dekat lengan semprot di depannya itu ada namanya filter. Jadi situ untuk menyaring kalau ada bekas-bekas sisa-sisa makanan yang cukup besar ya. Misalnya nasi, butiran nasi ataupun pecahan-pecahan tulang yang masih terbawa atau masih menempel, tadinya masih menempel di piring, itu nanti akan disaring di sini. Biar tidak menyumbat bagian dalam dari dishwasher sendiri atau part-part internalnya. Nah, bagaimana cara kerja dishwasher itu sendiri? Sebenarnya cara dari dishwasher itu cukup simple, sangat sederhana sekali. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada namanya lengan semprot ya, ada spray bar. Di sini spray bar tadi yang di depan spray arm itu kurang lebih sama. Intinya lengan itu akan seperti lengan yang berputar dan dia akan menyemprotkan air dari nozzle-nya atau dari titik-titik ini ada lubang-lubang kecil. Jadi air dari dalam akan dipompa dengan tekanan tinggi dan menyemprot ke arah alat makan, piring dan gelas dan lain-lain yang ada di dalam, yang dimuat di dalam. Jadi ini prinsip kerjanya simpel sekali. Jadi menyemprot saja dengan air panas ya, terutama ada air dingin, ada air panas dengan variasi temperatur, variasi deterjen, maka akan mampu membersihkan alat-alat makan yang ditaruh di dalam. Jadi basically semprotan itu dari bawah. Jadi yang lengan bawah ini untuk membersihkan tray atau tadi keranjang yang di paling bawah, kemudian yang di tengah ini akan membersihkan tray atau keranjang yang di atasnya. Jadi makanya untuk pemuatan itu kayak gelas, piring dan mangkok itu harus menghadap ke bawah karena memang proses pembersihannya itu disemprot dari bawah. Oke, untuk pemasangan, jadi ini penting sekali bagi teman-teman untuk memahami bahwa ketika konsumen mau melakukan pembelian terhadap dishwasher, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu di rumah mereka ya. Jadi rumah customer harus menyediakan sebelum membeli dan apalagi sebelum memasang utamanya, sebelum melakukan proses instalasi, maka minimal ada tiga hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah sumber listrik. Ya, jadi berupa stop kontak untuk menyalakan, mengambil listrik ke dishwasher. Yang kemudian adalah suplai air bersih. Jadi ada misalnya pipa dari PDAM ataupun dari toren atau lain-lain. Dari situ ada tempat keluarnya air. Ya biasanya menggunakan stop valve atau stop kran.
Kemudian saluran pembuangan untuk air kotor. Jadi di sini ada namanya drainage hose atau pipa pembuangan. Nah, ini harus dibuang ke tempat pembuangan. Bisa juga dijadikan satu dengan pembuangan sink atau bisa dihubungkan langsung ke sipon atau bagian pipa-pipa yang ada di bawah sink. Di sink kita sudah support, terutama sink yang granit. Nah, seperti ini kurang lebih contoh instalasi. Ini yang model freestanding ya. Jadi ya perlu space seperti ini. Kalau ini install di bawah kabinet, bisa juga di luar. Kalau ini contoh yang di bawah kabinet, maka harus diperhatikan bahwa untuk lebarnya itu sama, nggak perlu jeda ya, atau nggak perlu gap, tidak perlu jarak antara kabinet dengan dinding dishwashernya, karena ini bukan mesin pendingin. Jadi tidak terlalu perlu jarak ya, yang penting cukup bisa dishwasher itu masuk dan keluar dengan mudah. Atasnya juga tidak perlu jarak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian belakang. Ini pasti karena di sini ada kabel, ada selang, maka itu harus ada jarak. Harus ada sedikit jarak di sini, ya kurang lebih 80 mili. Kemudian kalau memang posisi dari sumber listrik, misalnya sumber listriknya di kiri ataupun sumber air dan lokasi pembuangan di kanan, maka ya perlu dibuat lubang di kiri atau di kanan seperti ini. Perlu dibuat lubang di kiri atau di kanan untuk sebagai tempat keluarnya baik kabel listrik maupun selang air bersih dan juga selang pembuangan. Bisa di satu, misalnya ke kiri semua bisa, ke kanan semua bisa, ataupun ada yang ke kiri ada ke kanan tidak masalah. Ini tergantung ketersediaan ataupun kesiapan dari lokasi pembuangan, lokasi pemasangan. Nah, ini yang mungkin banyak pertanyaan. Jadi kenapa ada berapa bahan yang dipakai ya, bahan habis pakai yang dipakai ketika kita mencuci dengan dishwasher. Jadi agak sedikit berbeda dengan sabun, dengan mencuci dengan sabun ya, dengan mencuci dengan tangan di sink, di bak cuci. Mungkin hanya butuh satu bahan habis pakai ya, sabun cuci piring. Tapi untuk dishwasher sendiri perlu ada beberapa kurang ya. Jadi ada tiga bahan yang harus disiapkan untuk mendapatkan hasil pencucian yang optimal. Ya, yang pertama adalah deterjen dishwasher. Jadi deterjen ini khusus untuk dishwasher, tidak bisa menggunakan sabun cuci piring biasa. Jadi tidak boleh karena itu akan menyebabkan kerusakan pada alat ya, kerusakan pada mesinnya sendiri. Jadi dan pasti itu tidak termasuk dalam garansi kalau memang ada kesalahan penggunaan dari deterjen ini. Jadi deterjen itu harus ditambahkan karena itu tempatnya kecil, tempat batas, jadi memang harus ditambahkan setiap kali mau mencuci. Setiap kali hendak mencuci, maka deterjen harus ditambahkan. Nah, ini deterjen selalu khusus untuk dishwasher. Ini contoh, ini hanya contoh satu yang mungkin banyak dijual di marketplace, itu adalah merek Finish. Kemudian ada namanya Rinse Aid. Rinse Aid itu secara umum namanya sebenarnya sama dengan deterjen, cuma khusus dia berfungsi untuk membilas. Jadi rinse itu kan membilas, jadi alat bantu bilas atau mungkin agen ya. Untuk membantu membilas, fungsinya Rinse Aid adalah mencegah timbulnya titik-titik kerak kapur pada alat makan, terutama yang gelas bening ya. Ketika alat makan yang bening, terutama gelas kaca seperti itu, ketika airnya itu banyak mengandung kapur, maka akan timbul titik-titik yang nanti akan putih-putih, yang menjadi bercak-bercak putih, yang itu yang tidak kita inginkan. Maka Rinse Aid itu membantu meluruhkan seperti itu. Jadi dia membuat permukaan dari gelasnya sendiri atau alat makannya sendiri itu menjadi licin sehingga tidak ada kerak ataupun air yang menempel. Dan juga membantu mengeringkan dari alat makan itu sendiri. Jadi Rinse Aid itu juga khusus, memang ini tidak sama dengan dishwasher dengan deterjen ya. Tapi ini khusus deterjen khusus untuk membilas, maka disebut Rinse Aid. Jadi alat bantu bilas, pembantu bilas. Jadi Rinse Aid itu akan dipakai pada proses rinsing. Jadi kalau pada proses washing, pencucian itu ada namanya deterjen dishwasher. Kemudian ada Rinse Aid atau deterjen bilas dipakai saat proses pembilasan. Dan ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah garam. Garam itu berfungsi untuk melunakkan air ya, atau mengurangi kandungan mineral dalam air yang masuk. Jadi ada namanya air yang disebut dengan air sadah. Air sadah itu berarti air yang banyak mengandung
mineral, utamanya kapur, itu yang nanti akan terjadi kalau itu tidak dilembutkan atau dilunakkan atau dikurangi kandungan kapur dan mineralnya. Pertama, dia akan bisa bergerak dalam alatnya sendiri, dalam diffuser sendiri, dalam saluran masuk, saluran keluar, dan juga dalam pipa-pipa di dalam yang pada akhirnya akan merusak alat itu sendiri. Yang kedua, sama dengan tadi sudah saya sebutkan, akan timbul juga kerak pada alat makan yang dicuci. Nah, itu sesuatu yang tidak kita inginkan, maka garam itu harus ada. Terutama sekali jika lokasi tempat pemasangan, lokasi tempat pencuciannya itu menggunakan air yang mengandung kapur cukup tinggi. Nah, garam maupun rinse aid itu tidak harus ditambahkan setiap kali mau mencuci, tapi dia bisa ditambahkan sekali. Kemudian ada indikator di bagian depan kalau memang rinse aid atau garam itu perlu ditambah. Jadi berbeda dengan deterjen. Kalau deterjen itu setiap kali mau mencuci harus ditambah, sedangkan rinse aid dan dishwasher salt atau garam dishwasher itu tidak perlu ditambahkan setiap kali mencuci. Dia ditambahkan sekali, nanti ketika sudah habis maka timbul indikator di panel depan. Jadi sedikit berbeda dengan deterjen. Nah, jika air yang digunakan benar-benar bersih, maka garam tidak perlu ya. Garam tidak perlu ditambahkan jika airnya itu benar-benar bersih, yakin bersih, tidak mengandung kapur, tidak mengandung mineral. Tapi ini sangat sulit di Indonesia, apalagi air sumur pasti banyak mengandung mineral, air PDAM banyak mengandung kapur karena biasanya untuk proses pemurniannya atau pengolahannya menggunakan kaporit dan juga klorin. Dan untuk garam juga sama dengan deterjen ya, itu hanya boleh menggunakan garam khusus yang diperuntukkan untuk dishwasher. Kalau jika kesalahan penggunaan garam, misalnya menggunakan garam meja ya, itu sama sekali dilarang. Maka jika terjadi kerusakan maka itu tidak termasuk dalam garansi, tidak di cover oleh garansi. Itu perlu diperhatikan. Intinya semua dari 3 bahan consumable ini harus menggunakan bahan-bahan khusus yang memang dirancang atau didesain atau diperuntukkan untuk dishwasher. Oke, ini contoh cara penggunaan dishwasher secara umum ya, secara umum sekali penggunaan dishwasher. Yang pertama adalah tadi garam. Menambahkan garam. Pertama, garam ada di bagian bawah. Biasanya untuk dishwasher kita lengkapi juga dengan corong untuk membantu menambahkan garam. Jadi untuk dishwasher yang freestanding yang besar itu bisa sampai 1,5 kg sekali memasukkan. Kemudian tambahkan rinse aid tadi untuk membantu bilas. Itu lokasi ada di pintu. Dia tempat dispenser rinse aid-nya itu ada di pintu. Dan juga deterjen juga ada di pintu sebelahan sama rinse aid biasanya. Deterjen sendiri banyak yang berbentuk tablet kebanyakan. Dan ada dua tempat di bagian di lokasi deterjen. Ada tempat untuk pre-wash, untuk pencucian awal, ada juga untuk pencucian utamanya. Itu tidak semua program membutuhkan ini, nanti bisa dilihat di masing-masing di tabel program masing-masing dishwasher, mana yang memerlukan pre-wash, mana yang tidak. Nah, kemudian sebelum memasukkan piring ke dalam dishwashernya sendiri, itu perlu membuang sisa makanan maupun remah-remah makanan, terutama yang berukuran besar, dibuang dulu di tempat yang sesuai, ya di tempat sampah atau di mana, seperti tulang ikan, tulang ayam, maupun remah-remah yang lain dan juga sisa nasi sebaiknya dibuang. Nah, setelah dibuang baru dimasukkanlah atau dimuat alat-alat makan tadi ke dalam dishwasher sesuai dengan peruntukannya dan lokasi-lokasinya. Di buku petunjuk sudah disebutkan di sini untuk gelas, ini untuk sendok, ini untuk piring kecil, ini untuk piring besar sudah disebutkan. Jadi tinggal ikuti aturan itu. Tinggal ikuti petunjuknya. Setelah semua siap, tutup pintu dan nyalakan. Pilihlah program yang sesuai. Nah, terus tunggu saja sampai selesai. Baru kita buka dan ambil alat makan yang sudah bersih dan kering. Ini sudah saya singgung tadi, sedikit kita singgung di depan bahwa tidak semua alat ataupun tidak semua peralatan makan itu bisa dicuci dengan dishwasher. Nah, mana yang boleh dan mana yang tidak. Pertama yang aman ya, yang aman dicuci di dalam dishwasher adalah peralatan berbahan silikon, itu aman. Tidak akan timbul masalah yang berarti. Yang kedua dalam berbahan keramik ataupun porselen atau tembikar, tapi yang tanpa cat. Tanpa ada coating apapun, jadi dia keramik murni,
tembikar murni, itu cocok untuk dicuci dalam dishwasher. Selanjutnya gelas kaca yang bening itu sangat aman untuk dishwasher. Kemudian material-material dari stainless steel, terutama alat-alat cutlery ya, alat-alat makan kecil seperti sendok, garpu, pisau, dan mungkin yang lain seperti sumpit segala macam itu bisa aman untuk dicuci dalam dishwasher. Yang kedua, yang terakhir, yang selanjutnya adalah plastik. Tapi plastik itu harus diperhatikan tanda di bagian bawahnya. Biasanya alat-alat makan ataupun tempat makan, alat kontainer makan yang digunakan itu ada tanda di bagian bawah. Yang kita gunakan biasanya ada tanda di bagian bawah. Pastikan sebelum memasukkannya ke dalam dishwasher untuk dicuci itu dilihat tandanya di bawah. Jika ada tanda dishwasher safe, maka itu bisa dimasukkan ke dalam dishwasher. Jika tidak, maka sebaiknya jangan, karena sekali lagi dishwasher itu menggunakan air panas untuk mencuci, ya ditakutkan untuk plastik-plastik tertentu akan meleleh. Nah, ini yang material yang tidak aman atau tidak direkomendasikan untuk dicuci dengan dishwasher. Yang pertama adalah tadi untuk keramik, tapi yang ini dengan cat ya. Keramik antik biasanya dilukis, ada lukisannya ataupun ada warna-warnanya, itu rawan mengelupas kalau dipakai di dishwasher atau dicuci di dishwasher, jadi tidak direkomendasikan. Kemudian plastik, ya tadi plastik yang tipis-tipis terutama, itu kalau tidak ada tulisan dishwasher safe-nya sebaiknya jangan, karena bisa melewat ya, meleleh, ataupun yang lain bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang material berbahan dasar kayu. Biasanya ini adalah seperti sendok kayu, garpu, dan juga centong ya, centong kayu. Nah, ini tidak boleh dipakai atau tidak boleh dicuci dalam dishwasher, karena kalau terjadi kayu kena panas itu lama-lama akan deformasi atau akan melewat, bahkan bisa retak juga. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan untuk dicuci di dishwasher. Kemudian material-material yang berbahan dasar tembaga dan aluminium itu jika dicuci dalam dishwasher secara berulang-ulang, dicuci dengan air panas terus-terusan, maka akan berubah warnanya. Memang tidak akan merusak, tapi akan berubah warnanya menjadi kusam. Ya, ini mungkin bagi banyak orang itu sesuatu yang tidak diinginkan juga. Jadi untuk material-material alat makan yang terbuat dari aluminium, dari tembaga itu tidak disarankan untuk dicuci dalam dishwasher. Ya, yang selanjutnya adalah panci anti leket. Panci anti leket itu rawan mengelupas ketika terkena panas, dalam kondisi panas, dingin, panas disemprot dengan air panas yang cukup kencang, maka lapisan anti leketnya ditakutkan untuk mengelupas. Tapi jika di bagian bawahnya atau ada keterangan dari produsennya, dari pabriknya, di kartonnya, misalnya bahwa ini dishwasher safe, maka bisa dimasukkan ke dalam dishwasher untuk dicuci. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pada saat kita memuat alat makan atau menaruh alat makan di dalam rak-rak yang ada di dishwasher. Ya, yang pertama bahwa seperti kita sebutkan di slide berikutnya, bahwa alat makan dipastikan dulu alat makan itu secara material itu aman untuk dimasukkan ke dalam dishwasher. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan bahwa sisa-sisa makanan yang berukuran besar seperti nasi, tulang-tulang itu perlu dibuang terlebih dahulu. Jangan langsung dimasukkan dalam dishwasher dalam kondisi yang sangat kotor. Karena ini nanti takutkan akan menyumbat, akan filter yang ada di bawah, apalagi kalau masuk ke pipa-pipa yang akan menyebabkan pipa bagian dalam tersumbat, bahkan mungkin nozzle-nozzle juga tersumbat. Nah, itu nanti akan merusak alat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah posisi dari gelas, seperti gambar yang di kanan atas ya. Gelasnya sendiri, gelas itu harus menghadap ke bawah. Karena sekali lagi dishwasher bekerja dengan cara menyemprotkan air dari bawah ke atas agar untuk membuang kotoran-kotoran ataupun melarutkan minyak dan lain-lain yang ada di alat makan. Jadi harus menghadap ke bawah. Gelas, mungkin mangkok-mangkok juga harus menghadap ke bawah. Itu sesuai dengan ikuti petunjuk yang ada di buku manual. Ketiga, pastikan peralatan makan tidak menghalangi pergerakan dari tadi spray arm ya, atau lengan semprot. Jadi ini contoh yang masih di gambar kanan atas. Di situ di bagian bawah kan ada lengan support. Jadi sebelum menyalakan, menutup pintu dan memencet tombol start, mencet tombol program, maka bisa dipastikan dulu bahwa lengan semprot itu bisa berputar dengan aman, tidak berbenturan dengan alat-alat makan yang lain, dengan alat makan maupun apapun yang kita taruh di dalam dishwasher.
agar aman dan tidak rusak. Dan yang pasti taruh alat makan seperti yang kecil ya, cutlery seperti sendok, pirso, garpu, padara atau nampan cutlery atau cutlery tray sesuai itu. Jangan ditaruh di tempat piring karena rawan akan jatuh. Ketika jatuh, apalagi yang pisau yang tajam ataupun garpu yang tajam akan bisa merusak juga baik lengan semprotnya maupun bagian dalam dari dishwashernya itu sendiri. Dan yang pasti tidak tumpang tindih. Peralatan makan itu harus diletakkan di tempatnya masing-masing dengan rapi seperti yang sudah ditunjukkan dalam gambar. Karena kalau tumpang tindih maka tidak akan hasil pencuciannya tidak akan sempurna. Kalau sampai ada semprotan air ini yang terhalang. Jadi ini harus diperhatikan ketika saat memuat atau saat menaruh alat-alat makan dalam dishwasher itu sendiri. Untuk piring maksimal ukurannya adalah 10 inci ya, kurang lebih 25 cm lah. Jadi rata-rata dishwasher speknya seperti itu. Selanjutnya adalah perawatan sehari-hari yang perlu dilakukan. Yang pertama untuk membersihkan filter ya. Jadi di bagian bawah tadi, di bagian bawah depan itu ada namanya filter. Jadi ini air akan ketika air untuk habis bekas pencucian akan jatuh ke sini dan akan ke bawah untuk dibuang. Nah, sebelum dibuang air itu disaring di sini, ada filter jaring-jaring seperti ini. Ini fungsinya untuk menyaring remah-remah besar yang masih terbawa ke dalam dishwasher agar tidak menyumbat pipa-pipa atau saluran keluar ataupun pipa-pipa internal dalam dishwasher itu sendiri. Jadi remah-remah ini perlu dibersihkan secara berkala, utamanya setiap kali habis mencuci, selesai mencuci, sebaiknya ini diambil, ini mudah sekali, tinggal ditarik ke atas, kemudian dibersihkan. Dibilas juga dengan air bersih, kalau perlu gunakan sikat yang lembut, utamanya gunakan sikat gigi ya, sikat gigi yang bersih. Nah, kemudian juga lengan semprot ini perlu dibersihkan ya. Jadi seperti bagian ada gambar di bagian bawah. Lengan semprot ini perlu dibersihkan, sama dengan filter juga, tapi memang tidak perlu setiap kali habis mencuci dibersihkan. Ini perlu dibersihkan secara rutin, utamanya untuk mencegah tersumbat. Menurut lubang-lubang atau nozzle di sini itu tersumbat. Jadi sama dengan filter, ini lengan semprot ini mudah diambil, tinggal ditarik saja ke atas, atau kalau yang bagian tengah itu ditarik ke depan, dia akan lepas dengan mudah. Kemudian dicuci, dibilas dengan air, terutama bagian nozzle-nozzle itu harus disikat dengan sikat gigi. Sikat yang lembut intinya lah, tidak harus sikat gigi, tapi paling gampang mungkin menggunakan sikat gigi yang lembut. Ya sekian ya pembahasan mengenai basic knowledge dari produk dishwasher. Ya semoga bisa menambah atau membuka wawasan bagi rekan-rekan semuanya untuk menjualan produk ini. Sekali lagi produk ini memang belum terlalu populer di Indonesia, masih sedikit sekali orang yang menggunakan produk ini, tapi di sisi lain berarti itu adalah peluang untuk memperlebar pasar, memperbesar market dari produk ini karena masih terbuka lebar untuk marketnya, dan yang pasti secara kompetitor juga tidak terlalu banyak. Jadi diharapkan teman-teman semangat untuk menjual produk-produk dishwasher Haveli. Ya sekian dari saya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya, salam, bye.